Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mencoba mengeksplorasi aplikasi AI yang ada di web mtamim.my.id. Di sini kita dapat menggunakan beberapa fitur AI khususnya untuk dimanfaatkan dalam pembelajaran ya. Kita akan coba dari menu sini bisa atau menu yang dari sini bisa. Kita akan, jadi linknya sama saja sebenarnya. Di sini kita ada beberapa menu-menu yang bisa diakses dalam rangka untuk pemanfaatan AI ini. Yang pertama, kita membuat ATP ya. Meskipun ini sangat umum, kita bisa menggunakan ini dalam beberapa strategi begitu ya. Misalnya kalau kita menggunakan CP ini bisa kita ambil dan kemudian kita copy semuanya, nanti dimasukkan ke tadi aplikasi tadi ya. Cuman mungkin kita kalau secara keseluruhan ini diambil, ini CP-nya mungkin nanti akan cukup banyak gitu ya TP yang dihasilkan. Kalau saran saya mungkin bisa diambil beberapa saja, atau kalau memang ini CP ini sudah bisa diidentifikasi dan dianggap sebagai misalnya sebagai TP begitu ya, kita bisa ngambil menjadi lebih kecil, misalnya seperti ini. Kita ambil salah satu saja, peserta didik dapat memahami relasi fungsi dan seterusnya sampai titik ini ya. Kemudian kita copy, kemudian kita masukkan di sini di CP. Jadi di sini bisa dikatakan kita bisa menggenerate TP dari sebuah CP yang cukup abstrak gitu ya, atau kita pengen mendetailkan atau menjabarkan suatu tujuan yang relatif sudah cukup spesifik ya. Kalau yang ini kan sebenarnya sudah cukup spesifik, artinya ini bisa jadi kita menjabarkan hanya dari ini saja ya. Kalau dalam kasus ini berarti ini jabaran dari TP ya. Bisa dikatakan nanti ini adalah nanti akan di-generate tujuan subtujuannya. Jadi ini tujuan pembelajaran. Kemudian yang kita ingin generate adalah subtujuannya atau target TP gitu ya. Target di dalam TP. Jadi kita punya CP, punya TP. Di dalam TP nanti ada target-target atau tujuan yang lebih spesifik. Kalau mau lebih mudah bacanya pakai nanti lebih detailnya, menampilkan indikatornya juga bisa kita centang ini. Katakanlah kita punya, kalau ini 5 kebanyakan mungkin ya, kita kasih 4 ya, terserah nanti ingin membuat berapa. Kita buat, kita tunggu sampai tergenerate. Baik, setelah menunggu beberapa saat ini sudah muncul di sini ya, dari tujuan pembelajaran ini ya. Ini dimunculkan tujuan yang lebih spesifik lagi. Mungkin istilahnya mungkin kalau agak tidak rancu ya, mungkin sub tujuan pembelajaran ya, atau target pembelajaran, supaya tidak rancu dengan CP TP ya. Ada CP TP dan mungkin ini sub TP gitu ya, atau target TP. Di sini kita bisa melihat dari TP ini sudah bisa di generate rincian yang lebih detail, step mungkin bagian-bagian yang lebih detail dari tujuan pembelajaran yang kita masukkan ini, termasuk indikator yang sesuai ya. Jadi ini ada satu tujuan, ini indikatornya 2, ini tujuan ini indikatornya 2, dan seterusnya ya. Ini adalah untuk mengenerate TP ya. Sekali lagi supaya tidak rancu,
kita bisa memasukkan CP di dalam kotak ini untuk mendapatkan TP ya. Tapi kalau kita memasukkan di sini TP-nya lah, tujuan pembelajaran yang lebih spesifik, nanti akan dimunculkan sub tujuan yang lebih rinci lagi begitu ya. Nanti silahkan menggunakan ini sesuai konteksnya. Bisa untuk CP yang abstrak di sini supaya TP-nya kelihatan, atau kita ingin menampilkan TP yang sudah salah satu TP yang sudah kita buat atau kita rancang nanti, supaya akan di-generate sub TP-nya atau tujuan atau target pembelajaran di TP tersebut. Kita akan menggunakan melihat menu yang lain ya. Di sini kita selain TP ATP ada assessment misalnya. Ini ada assessment, membuat soal pilihan ganda, membuat soal IC, membuat tugas. Kemudian bisa juga nanti kalau ada diskusi membuat pertanyaan pemantik ya. Kita coba misalnya yang assessment salah satu membuat soal IC gitu. Kita pastikan topiknya tadi ya, buat soalnya. Ini ada di-generate beberapa soal yang terkait ini topik ini atau TP ini ya. Bisa kita lihat di sini. Bisa juga ini kalau misalnya belum sesuai, kita bisa nambahkan barangkali di sini tambahkan konteks sehari-hari atau sesuaikan konteks sehari-hari misalnya, atau misalnya konteks yang lain gitu ya. Mungkin kalau di lingkungan sekolah adalah sekolah di pertanian misalnya, atau kalau pertanian mungkin dikaitkan dengan konteks pertanian begitu ya, sehingga nanti akan muncul soal-soal yang terkait dengan konteks yang kita inginkan ya. Mungkin kalau senang olahraga misalnya bisa disesuaikan dengan olahraga dan seterusnya. Nah, kita lihat ini masih cukup umum ya. Nanti silahkan bisa dicek lagi atau disesuaikan lagi. Kita akan coba membuat pertanyaan pemantik gitu ya. Kita akan coba ambil TP mungkin IPA gitu ya. Ini kita ambil aja segini ya, atau ini sampai titik. Kita balik ke sini. Kita mau menjerit sampai lagi. Tipenya bisa macam-macam. Ini ada 5. Kita pilih satu dulu. Ini ada beberapa pertanyaan yang bisa dia di-generate ya. Ini masih, karena ini topiknya agak lebar ini, pertanyaannya juga mungkin agak melebar gitu ya. Kita bisa spesifik aja kalau mau contoh yang lebih spesifik, misalnya sistem pencernaan ya. Kalau kita mau lebih spesifik, kita coba yang topik diskusi. Jadi ambil topiknya yang ini yang lebih spesifik. Kita lihat. Oke, udah selesai. Kita lihat di sini. Nah, ini akan muncul ya beberapa pertanyaan-pertanyaan yang bisa diberikan ke siswa dalam pembelajaran, khususnya topik yang pencernaan. Nah, ini saya ada model yang
versi 3 ini ya, topik diskusi ini ada pilihan. Mana lebih penting, menjaga porsi makan yang tepat atau menghindari makan terlalu cepat ya. Ada argumentasimu apa gitu ya. Kemudian misalnya apakah lebih penting menjaga pola makan seimbang atau menghindari makanan yang mengandung banyak lemak. Nah, ada argumentasinya apa diminta untuk untuk didiskusikan begitu ya. Sekali lagi yang di topik materinya bisa kita berikan yang lebih spesifik seperti ini. Kalau yang tadi menggunakan TP atau CP barangkali akan sangat meluas ya. Silakan nanti disesuaikan dengan kebutuhannya. Kita coba lihat yang lain. Untuk loadingnya kadang-kadang memang kalau pas diakses banyak orang agak lambat gitu ya, sehingga nanti bisa jadi kalau error gitu ya, diulang lagi harus membuka laman ini ya. Kita bisa lihat lagi di sini yang lain. Membuat pertanyaan sudah. Materi prasyarat ini adalah untuk mengidentifikasi materi prasyarat yang dari suatu topik kayak gitu ya. Nanti kalau kita mau asesmen awal, diagnostik, kita harus cari materi prasyaratnya apa ya. Dari materi prasyarat tersebut bisa kemudian dibuat soalnya gitu ya. Kemudian yang ini membuat pembelajaran berdiferensiasi. Kita lihat ini, kita bisa membuat misalnya topik pembelajarannya ya, persamaan linier gitu ya, jenjang SMP, jenis misalnya minat, kemampuan gitu ya, atau yang lain. Saya tidak menyarankan atau tidak menganjurkan untuk yang gaya belajar karena kurang bagus gitu ya. Kalau didiferensiasi biasanya kurang tepat gitu ya. Lebih baik menggunakan jenis pengelompokan yang lain, misalnya kemampuan siswa ini. Kita tunggu. Baik, ini sudah muncul ya. Jadi pengelompokan berdasarkan kemampuan siswa, bisa kita lihat kadang-kadang hasil AI ini bisa muncul dalam bentuk tabel gitu ya. Ternyata ini tidak muncul dalam bentuk tabel sehingga mungkin agak kita kesulitan ya, tapi nanti bisa di copy dan dicek ulang ya. Misalnya di sini dia kelompok tinggi, kemudian ini ada contoh soalnya ya, ada aktivitasnya, diskusi ya. Ini kan kelompok diferensiasi, kelompoknya yang tinggi, aktivitas diskusi, contoh tugasnya ini ya. Kemudian yang kelompok sedang, ini kerja dalam kelompok kecil gitu ya. Ini ternyata AI-nya kadang menampilkan dalam bentuk yang kurang sempurna. Ini sebenarnya masuk ke tabel gitu ya. Ini kelompok rendah ya, dan seterusnya. Nah, di sini dijelaskan ya, pada kelompok yang tinggi aktivitasnya seperti apa, kelompok sedang apa, yang rendah apa begitu. Ini yang diferensiasi ya. Sekali lagi, kadang-kadang ini tabel, kadang-kadang muncul tabel yang sempurna gitu ya, tapi kadang ini agak sulit terbaca begitu. Itu yang diferensiasi. Yang lain nanti bisa dieksplor lagi ya. Membuat outline ini adalah membuat materi ajar, memecah suatu topik besar menjadi yang lebih rinci. Misalnya ini menguraikan materi yang persamaan linear ya. Oke, ini topik yang bisa dijabarkan outline-nya ya, seperti ini. Ini pakai yang outline ya. Nanti yang lain bisa dieksplor di menu tersebut yang ada di sini. Mau membuat gambar misalnya, tinggal masukkan keyword gambarnya, aplikasi, dan lesson plan. Kalau mau menggunakan password bisa di WA group, di bio WA group. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.